Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, saya Femis Aditya Fadila dengan NPM 10322016. Dan saya Teresa Eva dengan NPM 322016. Dan saya Tini Fatina dengan NPM 3228. Saya Susmil dengan NPM 3229. Video ini menyampaikan tentang penelitian kami terkait inventarisasi tumbuhan Etheridophyta di kawasan hutan lindung Bukit Cogong berdasarkan acak dan batang. Pertama, sebelum kita masuk ke pendahuluan, kita akan membaca tentang pengertian taksonomi tumbuhan rendah. Merupakan sekelompok tumbuhan yang berkembang pada organ dengan struktur tumbuhnya masih sangat rendah. Dengan sebagian ada berbagai macam memiliki organ, yaitu antara yang lain akar, batang, dan namun bukan termasuk organ sejati. Tumbuhan yang tidak mempunyai bunga dan jaringan pembuluh darah bukanlah termasuk organ sejati. Dengan ketidakadanya bunga dan jaringan pembuluh angkut, sehingga material di dalam tubuh dilakukan secara difusi. Termasuk sekelompok tumbuhan tingkat rendah yang punya ciri khas di antara lainnya yaitu lumut Dophyta, tumbuhan Talos Talophyta, tumbuhan belah Scythiophyta, dan tumbuhan paku Petridophyta. Dengan sesuai pertumbuhan belahan yang tumbuh berkembang biak dengan cara membelah diri dapat bertumbuh bersel satu. Tumbuhan paku juga disebut Petridophyta. Tumbuhan paku mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pada lumut karena mempunyai daun, akar, dan batang sejati sehingga disebut Corbophyta. Dan permasalahan pada penelitian kali ini kita akan membahas tentang materi tentang paku berdasarkan akar dan batangnya. Kemudian saya akan membahas latar belakang atau pendahuluan dari penelitian ini. Yang pertama, kita kenal hutan secara umum dikenal sebagai sumber daya yang sangat unik yang memberi manfaat yang sangat beragam bagi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses-proses interaksi diantaranya berbagai komponen penyusun yang bersifat saling menguntungkan dan ketergantungan, sehingga setiap bentuk kehidupan di ekosistem hutan mempunyai kemampuan berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhannya akan kondisi lingkungan terhadap unsur-unsur iklim. Salah satu tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan yaitu tumbuhan paku Petridophyta menurut Musriadi dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian, tumbuhan paku Petridophyta merupakan tumbuhan yang dapat hidup dengan mudah di berbagai macam habitat baik secara epifit, terestrial maupun di air. Tumbuhan paku Petridophyta digolongkan tumbuhan tingkat rendah karena meskipun tumbuhnya sudah jelas memiliki kormus serta mempunyai sistem pemuluh, tetapi belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakan yang utama dalam spora. Tumbuhan paku Petridophyta sangat heterogen apabila ditinjau dari segi habitat maupun cara hidupnya. Setiap jenis tumbuhan paku Petridophyta merupakan kondisi lingkungan abiotik untuk daya hidup. Tumbuhan ini hidup subur dan banyak dijumpai pada lingkungan yang lembab dan beriklim tropis. Penyebaran keanekaragaman tumbuhan paku Petridophyta memang sangat besar, begitu pula dengan potensinya yang sangat besarnya juga dan manfaatnya yang cukup penting baik untuk tanaman hias, sayuran, obat-obatan, hingga peranannya sebagai keseimbangan ekosistem. Selain itu, di tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju dan daerah kering atau gurun. Sebagian besar tumbuhan daerah tropis dewasa yang lembah. Total spesies diketahui hampir 10.000. Diperkirakan 3.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Tumbuhan paku cenderung tidak tahan dengan kondisi kering atau air yang terbatas. Tumbuhan paku merupakan salah satu golongan tumbuhan yang hampir dijumpai oleh penduduk di kawasan Bukit Cogong, yaitu kawasan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan SCL Ulu Keterawas. Destinasi wisata ini dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dari kota Lubuk Linggau. Wisata ini telah ditunjang oleh beberapa fasilitas pendukung berupa wahana flying box dan Burna Bucket. Dan tempat Bukit Cogong ini banyak ditemukan beberapa jenis paku. Saya akan membahas tentang metode penelitian yang kami lakukan di kawasan Bukit Cogong tentang inventarisasi tumbuhan paku-pakuan atau Petridophyta yang berada di kawasan Bukit Cogong. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan alat dan bahan yaitu kamera dan alat tulis. Dan pada penelitian kali ini
kami melakukan penelitian di kawasan Bukit Cogong, Kecamatan Suku Karya, Kabupaten Suku Tengah Lakitan, Hulu Kabupaten Musirawas. Penelitian ini kami lakukan pada bulan September 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi, yaitu menjelajahi area Bukit Cogong yang terdiri dari 3 tipe lokasi. Yang pertama yaitu adalah pintu masuk area Bukit Cogong. Lokasi yang kedua yaitu adalah daerah bukit atau dataran tinggi. Dan lokasi yang terakhir yaitu adalah di dekat aliran air curug. Pada sampel tumbuhan Pteridophyta yang ditemukan berbagai jenisnya, kemudian diamati macam-macam akar dan batang, serta didokumentasikan. Prosedur pada penelitian ini meliputi berbagai tahap, yaitu yang pertama, kami menggunakan tahap survei lapangan. Kegiatan pertama kali ini dilakukan untuk mengetahui lokasi dan kondisi Bukit Cogong dan pendahuluan umum pada tumbuhan Pteridophyta. Yang kedua yaitu kami melakukan tahap pelaksanaan penelitian, yaitu dengan pengambilan sampel. Ini dilakukan dengan eksplorasi dan menjelajahi area Bukit Cogong. Berdasarkan hasil penelitian tumbuhan paku Pteridophyta, ada 8 jenis spesies yang kami temukan di Bukit Cogong. Yang pertama yaitu paku sarang burung, yang kedua paku sepat, yang ketiga paku kulit, yang keempat paku suplir, yang kelima paku tenderbrack, yang keenam paku rem Cina, yang ketujuh paku lemiding, yang ke-8 paku kayu hitam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan identifikasi, dihasilkan inventarisasi tumbuhan paku berdasarkan batang dan akarnya. Di Bukit Cogong, Hutan Lindung, Kecamatan Sukakarya dilakukan identifikasi yang didapatkan hasil yaitu Asplenium nidus, Rumora, Adiatum formis, Adiatum vedatum, Vetris tremula, Vetris vitata, Stenolana palustris, Triopteris cisadina. Penelitian ini merupakan penelitian dasar dalam upaya pengenalan atau identifikasi jenis-jenis tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta yang ada di kawasan Bukit Cogong, Kecamatan Sukakarya. Pada dasarnya, kami membuat artikel ini agar dapat membantu teman-teman dalam mencari informasi terkait tentang paku-pakuan. Kemudian, diharapkan teman-teman dengan membaca ini tertarik untuk meneliti pertumbuhan paku. Saran saya, diharapkan adanya penelitian mengenal hubungan kerabatan antara tumbuhan paku dengan membuat kunci determinasi berdasarkan jenis-jenis tumbuhan paku yang salah satu untuk memberikan informasi lebih jauh tentang tumbuhan paku tersebut. Terus, semoga penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan dengan mengetahui berbagai macam struktur tubuh pada tumbuhan paku. Demikianlah pemaparan materi tentang paku-pakuan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Kami Lady. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.